Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Pada saat ini, di panggung tinggi, dua orang telah bertarung satu sama lain sampai kepala mereka berdarah dan wajah mereka memar dan bengkak, namun tidak ada satupun dari mereka yang menggunakan seni bela diri atau aura. Di arena ini, kalau pakai cara lain, kalian akan diremehkan. Sekalipun kepalamu pecah dan berdarah, kau tidak dapat menggunakan cara apapun untuk menyembuhkan luka itu, apalagi menyerang lawan. Ini adalah kompetisi kekuatan, daya tahan, dan ketangguhan fisik. Ini adalah cara yang bagus untuk menghasilkan uang. Chen Ping memandangi dua orang yang sedang berkelahi di peron dan tiba-tiba mendapat sebuah ide. Kekuatan Chen Ping mungkin tidak sebaik orang-orang ini, dan tingkatan kekuasaannya tidak setinggi orang-orang ini. Tetapi jika menyangkut kompetisi kekuatan fisik, maka tidak seorang pun dari orang-orang ini yang dapat mengalahkannya. Anda pasti bercanda, cara yang bagus untuk menghasilkan uang, ini bisa membunuh Anda. Jika kamu jatuh dari platform setinggi 100 meter ini, bisakah kamu bertahan tanpa menggunakan aura seni bela diri? Pria parubaya itu melihat bahwa Chen Ping benar-benar ingin menghasilkan uang dengan bertarung di gelanggang seni bela diri, jadi dia berkata, "Apa, kau tidak diperbolehkan menggunakan aura sihir apapun bahkan setelah kau turun dari panggung?" Chen Ping terdiam. Kalau dia meloncat dari atas panggung setinggi 100 meter dengan tubuh manusia yang berdarah dan berdaging, bukankah itu gila? Sekalipun tubuhnya kuat, melompat dari platform setinggi 100 meter ini mungkin akan mengubahnya menjadi bubur. Ada formasi yang membatasi di panggung, jadi tidak ada cara untuk menggunakan aura sihir. Hanya setelah pemenang ditentukan dan formasi ditutup, barulah kita bisa bersantai. Namun banyak orang yang terlempar dari panggung dan hancur berkeping-keping sebelum permainan berakhir. Kamu telah kehilangan nyawamu demi koin abadi ini. Apakah kamu masih berpikir mudah untuk menghasilkan uang? Pria parubaya itu bertanya. Aturan ini baik dan dapat diterima. Chen Ping mengangguk. Teman Chen, apakah kamu ingin naik dan mencobanya juga? Xiu Rui bertanya. Tentu saja, jika ada hal yang menyenangkan seperti itu, saya pasti akan mencobanya. Chen Ping mengangguk dan berkata, anak muda, aku sarankan kamu untuk tidak mencobanya. Dengan bentuk tubuhmu, aku rasa kamu tidak akan sanggup menahan dua pukulan. Ini baru ronde pertama, masih ada 9 ronde lagi. Setelah Anda menang, meskipun Anda menang, Anda harus terus menerima tantangan dari orang berikutnya. Kamu tidak akan bisa mengatasinya dengan cara ini. Jika kamu ingin mencoba, kamu dapat menemukan waktu yang tepat dan naik ke panggung ketika orang di atas panggung telah bertarung 2 ronde dan kelelahan. Semua ini dicapai dengan menggunakan otak Anda. Anda tidak bisa menang hanya dengan menggunakan kekuatan kasar. Pria parubaya itu memberi Chen Ping beberapa nasihat. Apakah tidak ada seorang pun yang dapat bertahan di panggung sampai akhir? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja ada. Tetapi sekarang sebagian besar diatur secara rahasia. Melalui formulir ini, setelah memainkan 10 permainan, Anda dapat memasuki rumah tuan kota. Sekarang orang-orang sudah tahu situasinya, jadi mereka datang hanya untuk menonton kesenangan saja. Sejauh yang saya tahu, dalam ribuan tahun terakhir, hanya ada 3 orang yang berdiri di podium sampai akhir tanpa berbuat curang. Kamu harus tahu bahwa tanpa penggunaan aura sihir, mengandalkan kekuatan fisik tidak ada hubungannya dengan alam, kata pria parubaya itu. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tidak dapat menahan perasaan lucu. Ternyata alam surga pun memperhatikan hal tersebut, seperti halnya lelang di dunia sekuler, lalu mendapati sekumpulan penawar yang turut serta. Pemenangnya pada akhirnya sudah ditentukan sebelumnya. Jadi apa gunanya kompetisi seperti itu? Jika memang begitu, maka kompetisi semacam ini tidak ada gunanya. Xiu Rui tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Apa yang kau tahu? Ini adalah etika sosial.
Kau lihat dua orang di panggung. Meskipun mereka memar dan bengkak, itu semua hanya pertengkaran palsu. Pria berpakaian lusuh itu adalah Long Qi, putra keluarga Long di kota Badak, jadi dia pasti menang kali ini. Mereka adalah orang-orang yang telah mereka atur untuk naik panggung sejak lama. Semua orang tahu itu, dan tidak seorang pun akan naik panggung. Kita masih harus memberikan wajah pada keluarga Long, kalau tidak kalian tidak akan bisa bertahan hidup di Rhino City. Di masa depan, pria parubaya itu dengan sabar menjelaskan kepada Chen Ping dan yang lainnya, mungkin untuk menunjukkan seberapa banyak yang diketahuinya. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara erangan, dan seseorang di podium terjatuh, sementara pria bernama Ryuzaki itu berdiri. Tuan Long luar biasa. Tuan muda Long pasti menang. Tuan Long sungguh hebat. Sesaat semua penonton bersorak dan bersorak, bahkan pria parubaya tadi pun berteriak sekeras-kerasnya, memuji Long Qi. Kamu tahu itu palsu, jadi mengapa kamu masih bersorak? Chen Ping melihat lelaki setengah baya itu berteriak sekeras-kerasnya, jadi dia bertanya dengan bingung. Sekarang setelah Anda tahu kalau ini curang, lalu mengapa Anda masih membanggakannya dan bersikap begitu hebat? Apa yang kau tahu? Panggil saja aku, dan kau akan segera tahu. Pria parubaya itu meminta Chen Ping dan yang lainnya untuk ikut berteriak. Dan Long Qi yang berada di panggung tinggi, menghadapi sorak-sorai orang banyak, juga dipenuhi rasa bangga dan matanya penuh arogansi. Hadiah. Mengikuti kata-kata hadiah Long Qi, seseorang di satu sisi kerumunan mengeluarkan tas penyimpanan dan mulai melemparkan koin peri. Hal ini membuat semua orang makin bersemangat dan mereka mulai berebut makanan dengan panik. Ketika Chen Ping melihat pemandangan ini, dia mati rasa. Apa-apaan ini? Apakah Anda berusaha keras untuk naik ke surga hanya untuk menyanjung orang lain? Aku bahkan tidak punya keberanian seperti orang kebanyakan. Semua orang membungkuk untuk mengambil koin peri. Chen Ping tidak menyadari apapun. Bahkan si Urui pun berjongkok dan berebut dengan yang lain. Pria besar dan pria bermata biru itu juga membungkuk. Pada saat ini, kecuali Chen Ping sendiri, mereka semua dengan putus asa mengambil koin peri di tanah. Chen Ping menonjol seperti burung bangau di antara ayam-ayam, dan sama sekali tidak tertarik pada koin-koin peri yang berserakan. Long Qi di platform tinggi menemukan Chen Ping, dan Chen Ping sedang menatapnya saat ini. Saat mereka berdua dan mereka berempat saling berhadapan, Ryuzaki sebenarnya memiliki firasat buruk di hatinya. Saat formasi di peron ditutup, orang yang baru saja dikalahkan melompat turun dari peron. Siapa lagi yang datang? Ryuzaki berteriak. Seketika, seseorang melompat dan mendarat di peron. Tidak ada omong kosong, dan ada lebih banyak pukulan dan tendangan. Pada akhirnya, Ryuzaki menang, dan semua orang mulai menyanjungnya, dan beberapa bahkan memanggilnya kakek. Lagi pula, keluarga Long Qi kaya dan berkuasa, dan jika mereka bisa menyenangkannya, mereka bisa memberinya sedekah. Dan Long Qi juga sangat menikmati perasaan ini, dan setiap kali dia menang, bawahannya akan membuang koin peri. Akan tetapi, setiap kali, Chen Ping berdiri tegak dan tidak pernah membungkuk sekalipun. Long Qi menjadi semakin penasaran terhadap Chen Ping, tetapi matanya menjadi semakin tajam. Chen Ping bersikap acuh tak acuh terhadap ganjarannya, yang menunjukkan bahwa dia tidak menghargai dirinya sendiri dan memandang rendah dirinya. Jadi Long Qi sudah memutuskan bahwa setelah kompetisi selesai, dia ingin melihat siapa Chen Ping ini dan apa identitas dan latar belakangnya. Dengan cara ini, Ryuzaki mengalahkan 8 lawan berturut-turut dan akan menantang 10 permainan tanpa menyerah. Namun pada ronde ke-9, Ryuzaki melirik ke arah penonton dan bertanya, siapa lagi? Seorang pria hendak berbicara, tetapi disela oleh Chen Ping. Biar aku coba. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia benar-benar melompat ke peron. Long Qi sedikit mengernyit dan menatap Chen Ping. Yang lain juga bingung, menatap Chen Ping di atas panggung dan bertanya, siapa anak ini? Apakah dia tidak tahu aturan?
Kamu berani mengganggu kompetisi Tuan Muda Long. Apakah dia sudah bosan hidup? Orang ini, apakah dia mencoba memanfaatkan situasi? Dia melihat Tuan Muda Long telah memainkan 8 pertandingan. Dengan tubuhnya yang kecil, Tuan Muda Long mungkin bisa menjatuhkannya hanya dengan 2 pukulan. Semua orang membicarakan kemunculan Chen Ping yang tiba-tiba. Pria parubaya itu menatap Xiurui dan bertanya, apakah kalian berdua bersama? Ya, Xiurui mengangguk. Kalau begitu, sebaiknya kau cari teman. Anak ini tidak akan bisa bertahan hidup. Jika dia menyinggung keluarga Long, dia tidak punya pilihan selain mati. Pria parubaya itu membujuk Xiurui. Mungkin tidak harus. Mungkin latar belakang rekan Daois Chen bahkan lebih hebat dari Tuan Long. Xiurui tersenyum sedikit. Meskipun dia baru mengenal Chen Ping dalam waktu singkat, Xiurui tahu bahwa Chen Ping pasti memiliki latar belakang, dan latar belakang itu sangat kuat. Jika kamu tidak mendengarkan orang tua itu, kamu akan menanggung akibatnya. Lalu kamu juga bisa menunggu kematian. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, dia menjauh dari Xiurui, takut kalau dia akan terlibat. Chen Ping, yang berdiri di panggung tinggi, memandang Long Qi yang terluka dan berkata sambil tersenyum, biarkan aku bertanding denganmu. Long Qi menatap Chen Ping, matanya sedikit menyipit saat dia bertanya, apakah kamu tahu siapa aku? Saya tidak tahu, dan saya tidak perlu tahu. Chen Ping tersenyum tipis. Aku memberimu kesempatan sekarang. Akui kekalahanmu dan keluar dari sini, atau hidupmu akan dalam bahaya. Ryuzaki berkata dengan dingin. Walaupun melihat fisik Chen Ping, jelas bahwa dia tidak punya banyak kekuatan, Long Qi tidak ingin berjudi. Dia meminta Chen Ping untuk mengakui kekalahan secara sukarela, sehingga dia hanya perlu mengalahkan satu orang lagi untuk menyelesaikan misinya. Saya bisa mengaku kalah, tetapi Anda harus memberi saya uang. Chen Ping berkata dengan santai. Berapa banyak yang kamu inginkan? Pada saat ini, Long Qi mulai membenci Chen Ping. Awalnya, saat saya melihat Chen Ping tidak pernah membungkuk untuk mengambil koin peri, saya pikir orang ini punya tulang punggung dan latar belakang. Tapi sekarang dia ada di panggung, memerasku dan meminta koin abadiku, yang mana bukanlah hal baik. Chen Ping dengan tenang memasukkan jarinya ke dalam kedalaman itu. 100 koin abadi tidaklah banyak, kata Ryuzaki. Tidak 100. Chen Ping menggelengkan kepalanya. 1000. Long Qi mengerutkan kening, kamu memerasku. Tapi aku tidak ingin mengganggumu hari ini, aku bisa memberimu 1000 koin abadi. Bukan 1000, tapi 10.000 koin abadi. Kata Chen Ping. Sial, aku akan membunuhmu. Ryuzaki sangat marah, otot-ototnya tegang dan urat-urat menonjol di dahinya. Tampaknya Chen Ping sangat marah padanya. Melihatmu sudah bertarung beberapa ronde, aku bisa membiarkanmu melancarkan 3 gerakan, dan aku tidak akan menghindar. Chen Ping tersenyum sedikit. Pergilah ke neraka. Long Qi meraung, lalu meninju Chen Ping. Wah, seperti yang diharapkan, Chen Ping tidak menghindar. Dia hanya berdiri tegak di sana dan membiarkan Long Qi meninjunya. Chen Ping tidak bergerak, dan Long Qi pun tidak bergerak. Namun saat ini mata Long Qi terbelalak lebar, menatap Chen Ping dengan tak percaya. Karena dia merasa pukulan yang mengenai Chen Ping seperti memukul pelat baja. Bukan saja dia gagal menjatuhkan Chen Ping, tetapi dia juga merasakan lengannya mati rasa dan seluruh tinjunya seakan patah. Tak lama kemudian, rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuh Ryuzaki. Melihat kondisimu, kurasa aku harus menyimpan 2 gerakan terakhir. Chen Ping berkata dengan tenang. Long Qi menggertakkan giginya, tiba-tiba mundur 2 langkah, lalu menendang Chen Ping dengan keras. Wah, Chen Ping masih tidak bergerak, tetapi Long Qi merasa seluruh kakinya patah. Kamu, siapa kamu? Long Qi menatap Chen Ping dengan kaget dan bertanya. Karena tubuh Chen Ping luar biasa kuatnya, bagaimana mungkin tubuhnya sekeras baja tanpa nafas? Aku baru saja tiba di surga, jadi meskipun aku memberitahumu identitasku,
kamu tidak akan mengetahuinya. Kata Chen Ping. Long Qi menatap Chen Ping dengan marah dan berkata dengan gigi terkatup, wah, kau benar-benar telah menyinggung perasaanku. Bahkan jika kau memiliki kepala dari tembaga dan lengan dari besi, aku dapat membunuhmu kapan saja jika kau meninggalkan panggung ini. Aku punya satu trik lagi. Kau mau melawanku atau tidak? Kalau tidak, pergilah dari sini. Aku paling benci diancam. Cahaya dingin mulai bersinar di mata Chen Ping. Wah, tunggu saja. Ryuzaki menggertakkan giginya dan kemudian berkata dengan keras, aku kalah. Saat Long Qi mengucapkan 3 kata, aku kalah, formasi di peron ditutup, dan Long Qi langsung melompat dari peron. Semua orang tercengang ketika melihat pemandangan ini. Mereka tidak percaya bahwa Ryuzaki mengaku kalah hanya dengan 1 pukulan dan 1 tendangan. Ini tidak seperti karakter Long Qi. Tidak semua orang tahu bahwa tangan dan kaki Long Qi sekarang patah dan dia tidak bisa menggunakan sihirnya. Dia tidak memiliki cara untuk melawan Chen Ping sama sekali.